Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imagine living in a world full of wizards and dragons. Imagine that your best friend is an alien. Sesuai janji gue minggu lalu, kali ini kita akan belajar tentang speech untuk pemula. To be honest, gue bukan guru bahasa Inggris atau expert di bahasa Inggris. Even gue baru suka bahasa Inggris kurang lebih 2 tahunan ini. So please, kalau ada yang salah, jangan ragu untuk komen dan tegur gue. Apa yang kalian pikirin ketika dikasih tugas speech atau pidato bahasa Inggris di depan orang banyak? Vocabulary-nya, grammarnya benar atau salah ya? Atau jangan-jangan bingung mau ngomong apa? Please, don't think about this first. Kebanyakan dari kita itu akan nulis word by word dari semua yang mau kita omongin. Belum lagi translate satu-satu. Dan itu udah pasti ngabisin waktu banyak banget. Jadi, kali ini gue akan ngajak kalian semua untuk sama-sama belajar gimana sih supaya preparation speech kita itu jadi lebih cepat, yaitu 1 menit aja. Gimana caranya? Kita akan coba konsep 5W 1H. Masih ingat dong ya tentang 5W 1H? Ada what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Kita nggak perlu pakai nem-nemnya. Sebenarnya ini depend on durasi dari speech yang mau kita pakai. Semakin panjang durasinya, ya otomatis yang mau diomongin juga banyak. Berarti kemungkinan besar kita akan pakai nem-nemnya. Tapi kalau seandainya cuma speech 2 menit atau 3 menit, I think enough to choose just 4 aja, itu udah cukup. Teknik ini namanya mapping atau pemetaan. Ilmunya gue dapet dari Pare dan biasanya digunain untuk IELTS speaking for 2. Kita akan mulai dengan topik yang sederhana, yaitu tentang buku favorit. Dari 5W 1H tadi, gue cuma akan pakai 4 aja, yaitu what, who, how, dan how. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan video selanjutnya. Ini adalah contoh mapping yang gue maksud. Jadi dia menggambarkan tentang apa aja yang mau kita omongin selama speech. Berhubung kali ini gue mau nyontohin speech selama 2 menit, jadi cukup ambil 4 dari 5W 1H. Di sini kebetulan gue pakai what, who, how, dan why. Sebenarnya nggak harus 4 ini, kalian bisa pakai where ataupun when. Intinya bergantung dengan kalian pengen menceritakan ceritanya itu gimana. Kalau di what di sini misalnya bisa ceritain tentang title dari bukunya apa, terus page-nya, color-nya, atau jenis dari bukunya. Di who, teman-teman bisa ceritain tentang writer-nya siapa sih, terus aktor sama aktrisnya siapa, dan karakter dari pemain utamanya gimana. Di how itu kan bagaimana, jadi kita bisa nyeritain secara singkat buku yang kita suka tuh nyeritain tentang apa. Dan terakhir why, otomatis ini tentang reason kita dong, reason kenapa kita suka sama buku ini. Nah jadi kurang lebih mapping itu seperti ini. Jadi dibanding kita nulis word by word, akan lebih efisien kalau kita buat seperti ini. Jadi ketika kita speech terus kita grogi dan lupa, teman-teman tinggal buka aja guidance-nya atau mapping-nya dibanding harus ngapal. Hello everyone, how's life? In this nice opportunity, I'd like to tell you about my favorite book. But before that, let me tell you about myself. My name is Nur Hairiah. Most of my friends call me Nui. I'm from Lampung. So, the title of my favorite book is Terpaksa Menikahi Tuan Muda. There are 2,000 pages, and the mixed color of this book are black and pink. And then, the kind of this book is novel, especially romance novel. Furthermore, I will tell you about the writer of this book. The name is La Shera. She is 20 years old, so young, right? And she is from Bandung. The main character of this book are Saga and Danya. Saga is rich man and also handsome, but Danya is really simple and humble girl. In addition, this novel tells about a father who sells his daughter Danya for paying his debt. And then Danya married with Saga, but Saga's family is really hate Danya. So what do you think about Danya's feeling? So sad, right? But if you wanna know about the complete story, just read the book. The reason of why I really love this book. The first, because this book is really funny. Sometimes I'm just laugh and also crying like that.
And the second one, because this book entertained myself from my busy activities. So when I'm feeling bored, I just back to this novel and I'm feeling happy. And the third, because I got so many inspiration from this story, such how be a humble one, and then how I should make many goodness with others, like that. And the last one, because this novel is very amazing. The writer could make the reader is really miss with this novel. So that's why I really love this novel. That's all from me. Thanks for your attention. Bye-bye. Segitu tadi speech yang bisa gue contohin. Gue sadar masih banyak banget salahnya, entah itu vocabulary-nya, pronunciation-nya, atau grammar-nya. But satu hal yang mau gue ingetin ke teman-teman semua, ketika kalian memang sudah yakin untuk belajar bahasa Inggris, khususnya speaking, don't too much thinking about pronunciation-nya gimana ya, vocabulary-nya bener atau enggak, apalagi grammar-nya. Gak usah mikirin itu dulu, yang paling penting adalah kalian berani ngomong dan believe on me. Lama-lama kalian bakalan ngerti sendiri kok, oh ini salah, oh itu bener, gitu. Dan yang teman-teman perlu tahu, gue juga nggak tiba-tiba bisa seperti hari ini, ya belum bisa juga sih sebenarnya. Gue juga butuh proses yang panjang. Gue pernah belajar dari kelas ABCD dan lain sebagainya. Gue pernah ngerasa jadi orang yang paling gak ngerti apa-apa dan gak bisa ngomong apa-apa. Tapi karena memang gue punya niat untuk bisa, gue yakin kalian pun juga bisa. Segitu dulu pertemuan kita hari ini. Kalau kalian punya saran atau request, please tulis di kolom komentar. Jangan lupa bantu gue bangun channel ini dengan cara klik subscribe kalau kalian rasa video ini bermanfaat, like kalau kalian suka, tinggalkan pesan apapun di kolom komentar, dan jangan lupa klik loncengnya supaya dapat update video terbaru dari gue. Happy watching,